morning grade 7. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, hari ini kita akan mulai mata pelajaran baru, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Oke, silakan persiapkan buku cetak anak-anak. Ya, ambil buku cetak kelas 7-nya. Oke, ambil buku cetaknya. Silakan dibuka halaman 109. Oke, sudah dibuka semua. Mem Elisa minta supaya anak-anak baca terlebih dahulu tentang asam, basa, dan garam ya. Oke. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu tentang asam, basa, dan garam. Nah, gimana? Sudah baca kan tadi bukunya tentang asam, basa, dan garam? Oke, sebelum Mem Elisa terangkan juga tentang asam, basa, garam, Mem Elisa mau ajak anak-anak kita akan praktek tentang asam, basa, garam. Oke, perhatikan baik-baik karena ini sangat penting sebelum anak-anak belajar asam dan basa. Oke ya? Nah, sudah siap kan? Oke, Mem Elisa akan perkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan hari ini. Oke ya, Mem Elisa akan menggunakan indikator, yaitu namanya indikator kertas lakmus ya, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nanti lakmus merah ini dua-duanya bisa dicelupkan di asam ataupun basa ya. Tapi kalau kertas lakmus merah jika dimasukkan ke dalam asam, dia akan berwarna apa? Nanti kita akan lihat ya. Merah ataupun biru jika dimasukkan ke dalam bahan-bahan nanti yang anak-anak tahu itu rasanya asam, akan seperti apa warnanya. Oke ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan mulai. Nah, kita punya di sini asam cuka. Anak-anak pasti tahu cuka rasanya asam, tuh ya, kita punya. Terus Mem Elisa mau coba juga di sini adalah obat mah ya. Obat mah asam apa basa sih? Nanti kita lihat. Oke, tapi sebelum masuk ke obat mah, kita akan masuk dulu di yang cuka ya. Ini disingkirkan dulu. Nah, caranya gimana sih anak-anak untuk membuat larutan? Ayo, kemarin kan kita sudah belajar larutan. Larutan adalah ya, ini cuka dituang terus ditambahkan air ya. Tentu saja kalau larutan cukanya lebih sedikit ya. Oke, jadi kita akan buat larutan cukanya ya. Oke, dibuka dulu. Kita akan buat larutan cukanya. Oke, sedikit aja, asam banget. Oke, terus kita masukkan sedikit air ya supaya jadi larutan cuka. Oke, kira-kira seginilah. Ini larutan cukanya ya. Ini larutan cuka. Kita mau uji menggunakan kertas lakmus. Apa ya warnanya kira-kira? Ya, kita coba dulu ya lakmus merah. Oke, kita coba dengan lakmus merah. Kemudian kita coba dengan lakmus biru. Oke, dua-duanya aja kita masukkan ya. Kita coba. Oke, kita coba ya. Wah, anak-anak coba lihat nih ya, lakmus merah akan tetap merah jika yang diuji adalah larutan cuka. Atau tadi Mem Elisa sudah tanya, larutan cuka itu rasanya apa? Rasanya asam, berarti dia asam kan? Nah, kalau asam berarti kalau lakmus merah dimasukkan ke dalam asam apapun itu dia akan tetap berwarna merah. Tapi kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan cuka, dia berwarna apa? Jadi berwarna merah gitu ya. Jadi anak-anak tahu dong, kalau lakmus merah jadi tetap merah ya, dia asam. Biru jadi merah, dia basa. Oke ya.
apa ada bedanya sih Mel dengan larutan yang satunya? Dengan apa ini ya? Dengan obat mah? Kita coba ya, kalau obat mah itu seperti apa? Beda atau enggak? Yuk. Oke, kita buat larutannya dulu. Jadi jangan langsung si obat mah ini dimasukkan ke dalam tempatnya, itu tidak. Kita akan buat larutannya. Jadi obat mahnya diberikan sedikit terus dicampur air ya. Oke, kita coba sedikit. Terus kita campur air ya. Enak banget. Oke, Mem Elisa aduk. Mem Elisa punya sedotan, Mem Elisa aduk ya. Aduk dulu. Nah, ini namanya tadi larutan obat mah ya. Biasanya Mem kalau bentuknya tablet gimana? Berarti harus dihancurkan dulu, dihaluskan dulu menggunakan mortar dan alunya ya. Dihaluskan dulu baru jadi seperti ini. Nah, kita coba lagi. Apakah dia warnanya jadi apa ya? Jadi apa warnanya? Oke, kita akan masukkan ya. Oke, lakmusnya sama seperti tadi caranya. Mem Elisa akan masukkan ke dalam obat mah. Apakah berbeda atau sama warnanya? Merah tetap merah atau biru tetap merah? Biru jadi merah. Kalau tadi kan merah tetap merah, biru jadi merah. Itu asam. Nah, kita mau lihat di yang ini. Ya, di yang ini sama atau beda. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan. Oke, dimasukkan dulu. Matanya ada di bawah. Oke. Nah, ini dia, ini sudah dimasukkan ya. Nah, anak-anak bisa lihat apa bedanya? Jadi dia, aduh nggak kelihatan sekali ya nak ya, nggak kelihatan sekali ya, kayaknya kelihatan sekali ya. Tapi ini beda loh dengan ini loh, tuh beda ya. Tuh, ini merah. Nah, kalau yang ini biru tetap biru. Kalau merah dia jadi agak-agak biru, lihat tuh. Ya, dia agak-agak biru. Oke, Mem Elisa coba lagi. Mungkin kurang mungkin kurang banyak si obat mahnya. Mem Elisa tambahin dulu ya. Lagi, nanti kita akan cek lagi, oke? Nah, kita mau ulang yang tadi ya. Mau ulang yang tadi merah yang biru. Ya, warnanya sebetulnya kelihatan sih, cuma merahnya nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Jadi Mem Elisa penasaran, Mem Elisa membuat lagi supaya lebih jelas, jadi anak-anak bisa lihat. Yuk, ini Mem Elisa celupkan lagi ya. Ini Mem Elisa sudah tambahkan. Yuk, Mem Elisa sudah tambahkan ya. Oke, kita masuk ya anak-anak ya, ininya ya. Oke. Ya. Oke. Nah, oke, anak-anak bisa lihat nih kalau yang ini. Oke ya. Oke, ini dia. Aduh, warnanya kelihatan. Oke, ini dia. Lah. Ya. Jadi untuk obat mah, oke, untuk obat mah, Mem Elisa balik ya. Nah, untuk obat mah, lakmos biru tetap biru, lakmos merah jadi biru. Nah, karena tidak sama dengan yang tadi, yang ini, kalau ini punyanya asam cuka, kalau ini punyanya obat mah, berarti ya sifatnya pun berbeda. Kalau obat mah itu sifatnya berarti lawannya dari si cuka. Kalau cuka asam berarti si obat mah ini basah. Oke ya. Nah, anak-anak tadi sudah perhatikan tentang indikator dari kertas lakmos ya, dari kertas lakmos. Kalau asam, lakmos merah tetap merah ya. Lakmos biru jadi merah, itu asam.
Kalau basa berarti kalau yang tadi dilihat ya, kertas lakmus biru tetap biru, tetapi kertas lakmus merah menjadi biru, itu basa ya. Anak-anak, ini adalah hasil percobaan indikator asam basa menggunakan kertas lakmus yang tadi kita sudah praktekkan. Setelah ini, anak-anak perhatikan materinya ya, tentang asam, basa, dan garam. Anak, kita akan belajar di bab ini, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Nanti di asam, basa, dan garam ini kita akan belajar tentang pengertian ciri-ciri senyawa asam, basa, dan garam, juga senyawa asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari dan fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya kita juga akan berbicara tentang indikator asam basa. Ya, indikator itu ada dua nanti. Ada indikator yang ada di laboratorium dan ada indikator alami. Oke, yang selanjutnya kita nanti juga akan berbicara tentang pH larutan. Ya, kita akan berbicara tentang pengertian pH dan bagaimana menentukan larutan pH dan apakah ada alatnya atau tidak nanti ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke ya, anak-anak, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang asam. Oke, kata asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Oke ya, pengertian asam menurut Steve August Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Oke ya, anak-anak bisa lihat di situ ada nama-nama asam dan rumus asamnya. Dan di situ juga ada reaksi ionisasinya yang menghasilkan ion H+. Ya. Dan di situ anak-anak juga bisa lihat gambar cuka dan asam cuka apel. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya kita berbicara tentang ciri-ciri asam. Yang pertama, asam memiliki rasa masam. Ya, kita tadi sudah melakukan percobaan dengan cuka. Anak-anak pasti tahu ya, cuka itu bersifat asam. Dan anak-anak pasti tahu juga rasa dari cuka itu masam. Oke, yang selanjutnya adalah dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion yang bermuatan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Berdasarkan kemampuan daya hantar listriknya, asam dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Alat yang digunakan untuk menguji kuat lemahnya asam disebut alat uji elektrolit. Jika lampu pada alat uji menyala terang, maka larutan yang sedang diuji merupakan asam kuat. Sedangkan jika menyala redup, maka larutan yang sedang diuji merupakan asam lemah. Oke, selanjutnya Melissa akan memberitahu bahwa asam kuat mempunyai daya hantar listrik yang baik karena mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ dengan sempurna. Atau bahasa lebih mudahnya kita berbicara tentang terionisasi sempurna. Sedangkan untuk asam lemah mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik karena tidak mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ dengan sempurna. Ya, maksudnya adalah tidak terionisasi sebagian. Dia terionisasinya sebagian, jadi tidak sempurna. Oke, di sini anak-anak juga bisa lihat tentang gambar contoh asam kuat dan asam lemah. Oke, anak-anak pelajari baik-baik ya. Biasanya yang harus dihafal itu adalah asam klorida HCl. Anak-anak minta maaf itu HCl, HCl-nya kecil ya.
Terus ada asam bromida, anak-anak bisa lihat. Terus yang harus dihafalkan itu adalah H2SO4, asam sulfat. Ya. Oke, dan di situ ada asam lemah juga, biasanya ada asam asetat CH3COOH ya. Itu yang biasanya sering keluar. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri asam. Ya, ciri-ciri asam yang selanjutnya adalah bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan senyawa garam. Senyawa asam dapat bereaksi dengan logam-logam seperti seng, besi, nikel, dan magnesium. Oke, contoh reaksinya seperti yang Mem Elisa tuliskan. Magnesium ditambah asam klorida, dia akan menjadi magnesium klorida ditambah gas hidrogen. Ya, anak-anak perhatikan di situ magnesiumnya dalam kurung S, itu maksudnya magnesiumnya dalam bentuk padatan, ya. Ditambahkan HCl aqueous. Aqueous itu larutan. Ya. Terus dia akan menjadi, pokoknya kalau aqueous itu larutan, kalau gas itu ya gas, G itu gas, kalau S itu solid itu padatan, ya. Oke, yang selanjutnya adalah bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Reaksi asam dan basa disebut reaksi penetralan. Oke, contoh reaksi penetralan. Ya, asam klorida HCl ditambah natrium hidroksida dalam bentuk aqueous akan menghasilkan NaCl atau garam. NaCl itu garam dapur dengan H2O atau air. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan ciri-ciri yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ya, kita masih berbicara tentang ciri-ciri asam. Oke, yang terakhir dari ciri-ciri asam adalah dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melihat tentang praktikum mendeteksi tadi ya, beberapa benda, beberapa zat atau senyawa. Tadi cuka Mem Elisa gunakan. Waktu menggunakan cuka, anak-anak bisa lihat di situ ya, gambarnya Mem Elisa tampilkan. Lakmus merah tetap merah, sedangkan lakmus biru menjadi merah. Oke, anak-anak, ingat asam dideteksi dengan kertas lakmus. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Anak-anak harus hafalkan ini karena ini sering keluar di soal. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa asam banyak ditemukan di buah-buahan seperti jeruk, lemon, apel, dan belimbing. Oke ya, anak-anak bisa lihat di situ gambarnya tentang nama asamnya. Ada asam klorida, rumus kimianya itu adalah HCl yang termasuk asam kuat. Oke, keberadaannya atau kegunaannya adalah asam klorida ini ada di sistem pencernaan manusia atau hewan, tepatnya di lambung ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah asam sulfat atau H2SO4. Asam ini termasuk asam kuat ya. Dan biasanya dia ada di aki mobil. Oke, yang selanjutnya anak-anak bisa baca dan anak-anak bisa hafalkan. Oke ya. Basa adalah pasangan atau lawan dari asam. Pengertian basa. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Oke anak-anak, ini adalah tabel berbagai jenis basa dan reaksi ionisasi basanya. Nah, di situ ada gambar sabun. Sabun itu basa ya anak-anak. Berbagai deterjen juga basa, baik cair maupun deterjen yang padat itu semuanya basa. Dan satu lagi ada obat mah. Obat mah itu basa. Anak-anak ingat kalau di lambung kita ada senyawa asam. Jadi kalau kita sakit mah, kita memerlukan obat mah yang memiliki bersifat basa.
Gitu ya. Jadi asam yang ada di lambung ini dapat berkurang. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri basa. Yang pertama, memiliki rasa pahit dan terasa licin di kulit. Ya. Oke, anak-anak, sebetulnya untuk basa ini paling mudah adalah tadi gambarnya Mem Elisa adalah sabun. Sabun mandi ya. Itu terasa pahit dan licin di kulit. Ayo. Ada yang pernah mencoba rasa sabun? Oke, yang selanjutnya adalah dapat menghantarkan arus listrik. Basa dapat menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion yang bermuatan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit. Oke ya, sama seperti asam, basa dibedakan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat mempunyai daya hantar listrik yang baik karena mampu melepaskan ion hidroksida atau OH- dengan sempurna atau terionisasi dengan sempurna. Sedangkan basa lemah mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik karena tidak mampu melepaskan ion hidroksida atau OH- dengan sempurna atau terionisasi sebagian. Karena anak-anak di sini Mem Elisa juga berikan contoh basa kuat dan asam dan basa lemah ya. Basa kuat dan basa lemah anak-anak bisa lihat baik-baik. Baik, ciri-ciri basa yang selanjutnya adalah bereaksi dengan logam menghasilkan endapan. Senyawa basa dapat bereaksi dengan logam seperti magnesium, kalsium, dan aluminium membentuk endapan. Oke, contohnya adalah yang anak-anak lihat ya, magnesium 2+ aqueous ditambah 2 hidroksida, ion hidroksida, aqueous akan menjadi magnesium hidroksida dengan endapan putih. Oke ya. Yang selanjutnya adalah bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan basa. Ini sama dengan yang tadi karena asam dan basa itu mereka sepasang. Jadi kalau asam dan basa mereka digabung, mereka akan menghasilkan garam dan air. Anak-anak selalu ingat-ingat. Dan reaksinya itu namanya reaksi penetralan. Oke ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ciri-ciri basa yang terakhir ya adalah dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Oke, kertas lakmus biru dan merah. Oke, untuk basa, anak-anak tadi sudah lihat percobaannya ya. Mem Elisa gunakan obat mah ya. Kertas lakmus merah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Oke, anak-anak bisa lihat gambarnya di sebelah ya. Yang selanjutnya adalah senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, senyawa ini banyak digunakan pada sabun, deterjen, pembersih lantai, dan obat sakit mah. Oke, anak-anak bisa lihat, Mem Elisa buatkan tabelnya. Ada aluminium hidroksida, ya, ALOH3 itu untuk deodoran dan obat mah. Terus ada kalsium hidroksida atau CaOH2 itu digunakan untuk plester. Nah, ada magnesium hidroksida MgOH2 itu ada obat pencahar. Ya, ada natrium hidroksida NaOH, ada sabun pembersih dan saluran air. Anak-anak, materi ini ada di buku. Jadi ada beberapa yang ada di buku contohnya dan ada beberapa yang ada di slide Mem Elisa. Anak-anak silakan tinggal di-combine saja, digabung saja ya untuk materinya. Nah, yang selanjutnya kita masuk di garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Garam terbentuk dari ion positif sisa basa dan ion negatif sisa asam. Contohnya, KOH ditambah HCl menjadi KCl plus H2O. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat garam. Yang pertama, campuran asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan garam netral.
Contohnya natrium klorida atau NaCl. Atau anak-anak suka lihat itu adalah nama kimia dari garam dapur. Oke, yang selanjutnya adalah campuran asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Contohnya amonium klorida, ya, NH4Cl. Terus yang selanjutnya adalah campuran asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Contohnya natrium asetat, CH3COONA. Ada berbagai macam senyawa garam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya garam dapur atau NaCl digunakan tentu saja untuk menambah cita rasa. Yang selanjutnya, anak-anak bisa lihat ada soda kue atau natrium bikarbonat NaHCO3 digunakan untuk pengembang kue. Natrium benzoat atau C6H5COONA digunakan untuk pengawet makanan dan minuman. Yang selanjutnya adalah natrium sitrat digunakan sebagai pemberi rasa masam dalam minuman kemasan. Oke, anak-anak bisa lihat gambar garam, ada soda kue, dan ini ada berbagai makanan kaleng, ya. Mungkin anak-anak sering lihat ini di rumah. Nah, kita akan masuk di indikator asam basa. Indikator asam basa ada banyak ya anak-anak jenisnya. Yang pertama yang kalian lihat tadi adalah namanya kertas lakmus. Ya, kertas lakmus itu warna kertasnya merah dan biru. Nah, warna kertas lakmus dalam larutan asam itu seperti apa? Dalam larutan basa itu seperti apa? Nah, Mem Elisa sudah sediakan tabelnya, anak-anak tinggal isi ya. Anak-anak juga bisa melihat warnanya itu ada di halaman 119 ya. Dan beberapa Mem Elisa berikan di sini ada phenolphthalein, ada metil merah, ada bromtimol biru. Mem Elisa sediakan di sini, tapi yang lain ada di buku di halaman 119. Anak-anak bisa tulis, anak-anak bisa salin di tabel yang Mem Elisa sudah buat. Oke ya. Jangan lupa ini ditulis di buku catatan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang indikator asam basa alami ya. Oke, indikator asam basa alami ini diperoleh dari ekstrak atau sari bahan alam seperti ekstrak sayuran, bunga, temu, atau rimpang dan buah. Anak-anak bisa baca lebih teliti di halaman 121 buku cetak ya. Di situ semuanya ada dan tertulis di situ. Indikator temu-temuan contohnya kunyit, indikator buah-buahan. Contohnya adalah buah anggur dan buah duet. Terus untuk indikator bunga-bungaan misalnya bunga mawar dan bunga sepatu. Selanjutnya indikator sayuran misalnya adalah kubis ungu, wortel dan tomat. Oke, anak-anak lihat di situ di pembuatan indikator alami di halaman 121. Di situ digunakan menggunakan kubis ungu ya, kubis ungu. Anak-anak bisa lihat gambarnya jika menggunakan kubis ungu. Bisa berubah warna hijau kebiruan, merah, dan kuning. Oke ya, anak-anak bisa cari lebih lanjut lagi. Yang berubah menjadi asam itu apa warnanya, basa itu apa, dan garam warnanya apa. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari indikator asam basa alami. Di situ anak-anak bisa lihat dan baca, yaitu jika kol ungu dimasukkan ke dalam air jeruk nipis, dia larutannya akan berubah jadi merah muda, sedangkan air sabun nanti dia akan jadi biru muda. Kalau air garam dia jadi biru tua, dan kalau air kapur dia akan jadi hijau muda. Oke ya, itu seperti itu. Ini hanya contoh saja anak-anak. Untuk yang ini anak-anak hanya perlu tahu bahwa menggunakan indikator asam basa alami juga dapat digunakan untuk melihat sifat dari sebuah larutan apakah asam atau basa. Nah, yang selanjutnya tentang pH larutan. pH itu adalah singkatan dari power hidrogen, merupakan ukuran atau nilai derajat keasaman suatu larutan atau zat.
nilai pH suatu larutan berkisar dari 0 sampai 14. Kemudian, larutan asam memiliki pH di bawah 7. Larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Larutan basa memiliki pH di atas 7. Contohnya, jus anggur memiliki pH 3,2. Ya, Mem Elisa ulang, jus anggur memiliki pH 3,2, berarti jus anggur memiliki sifat asam. Kenapa? Karena dia kurang dari 7 pH-nya. Kemudian, air laut memiliki pH 8,5, berarti air laut memiliki sifat basa. Ya, kenapa? Karena tadi pH-nya lebih dari atau di atas 7. Dia tidak sama dengan 7, tapi di atas 7. Jadi mulai 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 yaitu sudah dianggap basa walaupun basa lemah. Yang selanjutnya adalah alat dalam menentukan pH. Ya, cara menentukan pH yaitu menggunakan indikator universal dan pH meter. Yang pertama indikator universal. Ini yang biasanya di lab, di sekolah atau yang kita punya itu menggunakan indikator universal. Oke, tapi jika di pabrik-pabrik, ya, di pabrik-pabrik biasanya menggunakan pH meter seperti yang anak-anak lihat di gambar yang kedua. Oke, materi kita tentang asam basa dan garam sudah selesai sampai di sini. Anak-anak, Mem Elisa setelah ini minta supaya membaca terlebih dahulu, membaca lagi, ya, mengulangi lagi tentang asam basa dan garam. Setelah anak-anak membaca ulang asam basa dan garam, kita akan berlatih soal di Google Classroom. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam belajar ya.